Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Tanggapi rekonstruksi polisi kasus penyerangan Laskar FPI, Komnas HAM, itu kan versi mereka. Komnas HAM punya temuan baru hasil investigasi penembakan Laskar FPI. Apa itu? Pojok1.id. Tanggapi rekonstruksi polisi kasus penyerangan Laskar FPI, Komnas HAM, itu kan versi mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM enggan menanggapi lebih jauh rekonstruksi penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang digelar Bareskrim Polri Senin 14 Desember dini hari. Dalam reka adegan ulang tersebut, 4 Laskar FPI ditembak usai terjadi perlawanan dan upaya merebut senjata api aparat kepolisian. Itu terjadi setelah keempatnya digiring masuk ke mobil polisi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Saat itu keempatnya tidak diborgol sehingga mencekik petugas di dalam mobil tersebut. Kami menghormati rekonstruksi yang dibuat oleh pihak Polri. Itu kan versi mereka, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 14 Desember. Taufan menjelaskan saat ini pihaknya masih terus melakukan investigasi dan penelusuran data juga fakta lainnya. Kendati sekalipun, sambungnya, pihak kepolisian juga sudah melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian. Kami masih dalam proses penelusuran data fakta segala macam, terangnya. Karena itu Taufan memastikan Komnas HAM akan bekerja semaksimal mungkin mengumpulkan data, bukti, dan fakta serta berbagai informasi. Nanti kami cross-check juga kepada pihak kepolisian, pihak lain termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui, terangnya. Untuk itu pihaknya meminta kepada masyarakat agar memberikan kesempatan kepada Komnas HAM untuk mengusut kasus ini. Pihaknya juga tidak ingin upaya yang dilakukan itu terganggu di tengah jalan. Jadi saya kira itu akan sangat berpengaruh pada tim kami, terutama tim kami yang masih muda-muda ini, kata dia. Karena itu kami berharap sebaiknya sebelum dikumpulkan semua, dianalisis, di cross-check sana-sini. Kita tidak akan bicara tentang substansinya, tuturnya. Taufan juga menjamin bahwa Komnas HAM sudah melakukan semua tahapan dan sudah 3 malam terakhir mengumpulkan data dan menganalisa setiap informasi di lapangan. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyampaikan Polri sangat terbuka dalam pengusutan kasus ini. Polda Metro Jaya, Polri akan sangat-sangat kooperatif dan terbuka dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, ujarnya Senin 14 Desember. Bahkan Fadil menegaskan Polda Metro Jaya memberikan ruang secara transparan kepada Komnas HAM agar hasil investigasi menjadi akuntabel di mata publik. Kami memiliki kepentingan agar kasus ini terang benderang di mata publik, ungkapnya. Fadil juga menyatakan pihaknya akan memberikan fakta yang berbasis fakta scientific crime investigation. Kami tidak mau membangun narasi, kami akan menjadikan fakta. Kami tidak mau membangun narasi, jelas dia. Terakhir, perwira Polri dengan 2 bintang di pundak ini juga memberikan dukungan kepada Komnas HAM yang tengah melakukan investigasi kasus ini. Dan saya tak dukung, hari ini saya dipanggil, saya datang dan saya datang sendiri, nggak pakai diantar banyak-banyak orang, tandas Fadil. Komnas HAM punya temuan baru hasil investigasi penembakan Laskar FPI. Apa itu? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkap ada progres hasil investigasi kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Salah satunya adalah temuan adanya bukti baru yang ditemukan dalam insiden yang terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 tersebut. Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara kepada wartawan di kantornya Senin 14 Desember. Bukti baru itu ada, begitu, sudah ada, contohnya proyektil, ungkap BK Ulung. Akan tetapi BK masih enggan membeberkan detil bukti baru tersebut. Sebaliknya pihaknya meminta publik bersabar dengan proses investigasi yang sampai saat ini dilakukan Komnas HAM. BK Ulung juga menyatakan bahwa pihaknya masih belum menarik kesimpulan atas kasus tersebut. Belum ada kesimpulan apapun, sampai saat ini kami masih belum menyatakan apapun tentang proses yang dijalankan Komnas HAM.
ujar dia. Saat ini sambungnya pihaknya tengah fokus mengumpulkan bukti termasuk mendengarkan keterangan dari berbagai pihak. Kami berusaha mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, baik dari kepolisian, jasa marga, bebernya. Pihaknya juga meminta masyarakat yang memiliki informasi kasus tersebut untuk melaporkan ke Komnas HAM. Kalau ada masyarakat yang punya bukti menjadi saksi langsung dari peristiwa tersebut, Komnas HAM dengan tangan terbuka menerima informasi tersebut, tandasnya. Sebelumnya, Komnas HAM juga meminta keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Selain itu, lembaga independen tersebut juga sudah meminta keterangan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur. Subakti Syukur sendiri menyatakan pihaknya telah memberikan keterangan dan dokumen terkait peristiwa yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Mengenai CCTV yang kemudian dikabarkan rusak, itu sebenarnya enggak. CCTV kita itu semuanya berfungsi, kata Subakti usai diminta keterangan. Disebutkan ada ratusan CCTV terpasang di jalan tol Jakarta Cikampek. Akan tetapi sebelum kejadian terdapat gangguan sehingga kamera CCTV tidak bisa melakukan pengiriman data. Jadi CCTV kita di Jakarta Cikampek maupun elevated di bawahnya itu ada 277 CCTV yang kemarin memang kebetulan terganggu. Itu bukan CCTV-nya, kata dia. CCTV tetap berfungsi, tapi pengiriman data itu terganggu hanya 24 CCTV dari KM 4849 sampai 72, sambung Subakti. Kendati demikian, Subakti menyebut CCTV pada lokasi kejadian tidak terekam peristiwa bentrokan antara Polri dan FPI. Karena terdapat kesalahan pada pengiriman data perekaman CCTV. Kalau di luar yang 23 itu sekian jam dari jam 4.50 atau jam 5 sampai 4 besoknya, itu di 23 titik itu nggak terkirim data. Nggak ada. 4 laskar FPI yang kabur terus diburu. Terungkap sudah perannya di malam kejadian. Hingga saat ini polisi masih terus memburu 4 laskar Front Pembela Islam atau FPI yang kabur. Keempatnya kabur setelah insiden penyerangan terhadap anggota kepolisian di tol Jakarta Cikampek. Sampai saat ini masih melakukan pencarian terhadap keempat orang laskar itu. Juga dibantu oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, ujar Kabak Penum Div Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan kepada wartawan Senin 14 Desember. Ahmad Ramadan mengungkap keempatnya ikut memiliki peran dalam penyerangan terhadap aparat kepolisian pada Senin 7 Desember dini hari lalu. 4 laskar FPI itu lanjutnya berada dalam mobil Avanza yang saat kejadian ikut menghalangi mobil petugas. Bahkan menabrak mobil petugas pada saat rekonstruksi, menabrak di bagian depan kanan, BP Rahmat. Setelah menabrak mobil petugas, keempat orang itu kemudian melarikan diri. Sementara 6 orang lainnya berhasil tertangkap meski pada akhirnya meninggal ditembak polisi karena melakukan perlawanan. Setelah menabrak kemudian melarikan diri, itu dia perannya, sambung Ahmad. Sebagai informasi, penyidik Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi penyerangan Laskar FPI pada Senin 14 Desember dini hari. Diketahui kontak tembak antara Laskar FPI dan polisi ternyata sudah terjadi sejak di TKP 1 dan 2. TKP 1 berada di bundaran Hotel Novotel Karawang, Jalan Internasional, Marga Karya, Kabupaten Karawang. Sedangkan TKP 2 di Jembatan Badami sekitar 600 meter dari TKP 1. Di lokasi tersebut 2 laskar FPI sudah menyerang sehingga dibalas polisi dengan tembakan. Saat mobil petugas bergerak di sebelah kiri, seorang laskar FPI membuka kaca dan mengarahkan senjata ke arah petugas. Laskar tersebut kemudian melepaskan tembakan dan dibalas petugas. Saat di rest area kilometer 50, Andi menjelaskan bahwa polisi meminta 4 laskar FPI lainnya untuk menyerah dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Tetapi di TKP 4 atau kilometer 51 plus 200, laskar FPI melakukan perlawanan dengan merebut senjata polisi di dalam mobil. Laskar FPI ini juga berusaha mencekik leher polisi di dalam mobil dan merebut senjata api polisi. Demikian.